Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Miss akan membahas mengenai termokimia, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas mengenai menentukan perubahan entalpi reaksi atau menentukan delta reaksi. Oke, tujuan pembelajaran materi kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess, kemudian menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar, dan menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Yang pertama, penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess atau penentuan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Oke. Pada penentuan delta reaksi menggunakan hukum Hess, berlaku jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Mari kita lihat contoh 1 untuk penentuan delta reaksi menggunakan hukum Hess. Ya, yang pertama kita punya diagram seperti ini. Ini diagram reaksi di mana karbon akan bereaksi dengan hidrogen dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan gas hidrogen. Untuk menentukannya, kita bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, itu dengan pembentukan langsung CO2 dan H2, atau cara kedua adalah dengan pembentukan tidak langsung melalui pembentukan karbon dan H2O terlebih dahulu. Oke. Kita munculkan dulu diagramnya. Kita akan menentukan delta reaksi dengan cara pertama, yaitu dengan cara langsung. Tapi sebelumnya, kita tandai dulu
titik awal reaksinya itu dari sini. Kemudian titik akhir reaksinya adalah yang ini. Nah, setelah itu kita tentukan dulu delta H-nya ya. Ini kita kasih angka yang ini. Kita tulis sebagai delta H1. Kemudian yang ini kita tulis sebagai delta H2. Dan angka ini kita tulis sebagai delta H3. Nah, untuk cara pertama yaitu adalah cara satu langsung pembentukan langsung CO2 dan H2. Jadi, ini reaksinya dari sini langsung ke sini. Delta H-nya atau perubahan entalpi reaksinya adalah angka yang ini. Min 393,5 kJ. Reaksi pembentukan langsung CO2 dan H2 ini itu adalah reaksi eksoterm karena nilai perubahan entalpi reaksinya itu bernilai negatif. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang kedua ya sama seperti tadi kita buat dulu delta 1, 2, dan 3-nya. Cara 2 pembentukan tidak langsung melalui pembentukan C dan H2O terlebih dahulu. Jadi dari sini, ini titik awalnya, menuju titik akhir, itu akan melalui dulu yang ini. Nah, pembentukannya. Nah, sehingga perubahan entalpi reaksinya itu dapat dihitung dengan cara menambahkan delta H2 ini dengan delta H3. Ya, tambah delta H3. Di mana nilai delta H2 ketika kita masukkan kemudian ditambahkan dengan delta H3, perubahan entalpi reaksinya itu akan memberikan nilai yang sama dengan proses langsung. Tapi reaksinya memang bisa dicari dengan dua cara. Ya, kalau ini sudah seperti ini berarti itu penentuan perubahan entalpi reaksinya sudah selesai karena nilainya juga sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan delta reaksi masih menggunakan hukum Hayes, tapi kalau tadi berupa diagram, sekarang berupa soal narasi seperti ini. Diketahui, nah ini reaksinya, ya, ada 3 reaksi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan, ini ada sedikit kekurangan, tentukan perubahan entalpi reaksi dari reaksi karbon dan hidrogen yang kemudian menghasilkan C2H6 atau menghasilkan etana. Ya, berapa perubahan entalpi reaksinya? Nah, untuk penyelesaian soal ini ada di slide selanjutnya ya. Oke, penyelesaiannya adalah dengan menuliskan dulu semua persamaan yang diketahui di dalam soal. Ya, tuh. Kemudian kita memberikan tanda supaya lebih memudahkan dalam menghitungannya. Yang ini sebagai persamaan ke-1, kemudian ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita tuliskan reaksi yang diinginkan untuk kita ketahui perubahan entalpi reaksinya berapa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat C ini, yang pertama nih unsurnya ya, C ini dia ada di persamaan berapa? Kalau kalian lihat, C ini ada di persamaan ke-1. Ada persamaan pertama nih ya, persamaan 1. Tapi lihat C di sini, ini C yang di sini, ini kan nilainya hanya 1. Sedangkan di sini yang diinginkan dalam reaksi itu ada 2.
Sehingga nanti penulisannya persamaan 1 kita akan kalikan 2. Nah, lanjut. Sekarang ke H2. H2 itu ada di persamaan kedua. H2 ada di persamaan kedua. Tapi di persamaan kedua, H-nya di sini cuma ada 1. Sedangkan di sini yang diinginkan persamaannya, H-nya ada 3. Maka kita akan berikan persamaan yang kedua, kita kalikan 3. Nah, lanjut lagi ke C2H6 atau ke etana. Nah, C2H6 itu adanya di persamaan ketiga. Nih, dia ada di persamaan ketiga. Ada di persamaan ketiga, tapi posisinya kalau di persamaan ketiga C2H6-nya itu sebelum tanda panah. Nih, sebelum tanda panah. Sedangkan di sini, di reaksi yang diinginkan untuk kita ketahui perubahan entalpi reaksinya, C2H6 itu berada setelah tanda panah. Jadi nanti penulisannya persamaan 3 itu akan kita balik persamaannya, penulisannya. Maksudnya seperti apa? Yuk kita ke slide selanjutnya. Dari informasi di slide sebelumnya, kita tahu bahwa persamaan 1 itu harus dikali 2. Jadi kita tuliskan ulang persamaan 1, tapi yang sudah dikalikan 2. Ya, kalau kalian perhatikan tadi C-nya cuma 1, sekarang sudah jadi 2. Ini juga O-nya tadinya 1 jadi 2. Ini juga CO2 jadi 2. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah delta H-nya pun itu dikalikan 2. Nah, ini delta H yang ini sudah hasil kali 2. Ya, karena persamaannya satunya dikali 2, maka delta H-nya pun harus dikali 2. Tuh. Kemudian dari slide sebelumnya juga kita ketahui bahwa persamaan yang kedua itu ditulis ulang dan dikalikan 3. Nah, ini hasil pengaliannya. Nah, kecuali untuk persamaan yang ketiga, itu persamaan ketiganya dibalik. Artinya yang tadinya ditulis sebelum tanda panah, itu diubah menjadi setelah tanda panah. Nah, ini tadi di persamaan 3, yang ini itu ditulis setelah tanda panah. Nah, untuk penyelesaiannya ini ditulis sebelum tanda panah. Ketika persamaannya dibalik seperti itu, maka dia akan berpengaruh pada delta H-nya. Delta H-nya akan berubah tanda. Tadinya, kalau sebelumnya dia bernilai negatif, sekarang dia bernilai positif. Nah, kita tuliskan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat nih. Di persamaan 1, 2, dan 3, itu ada nggak unsur yang sama tapi berlawanan arah? Ya, contohnya ini kita lihat. Ada oksigen di sini di persamaan ke-1. Kemudian ada juga oksigen di persamaan kedua. Lanjut lagi ada oksigen di persamaan ketiga. Tapi dia berbeda arah. Ada yang berbeda arah nih, berbeda posisi. Kalau yang di persamaan 1 dan 2, ini dia posisinya sebelum tanda panah. Jadi kita akan menjumlahkan nih, 2O2 ditambah dengan 1,5 O2, itu hasilnya adalah 3,5 O2. Ya, ini adalah 3,5 O2 nih hasil penjumlahannya. Ini 3,5 O2 sebelum tanda panah. Setelah tanda panah juga ada 3,5 O2. Maka kalau menggunakan persamaan matematika, ini bisa kita coret. Karena ini yang ini 3,5, yang ini juga 3,5. Nah, lanjut lagi, ada mana lagi yang sama? Kita lihat, ini ada CO2. Ini juga ada CO2. Nah, ada CO2, ada CO2. Ini kita bisa, tapi CO2-nya berlawanan arah. Artinya posisinya berbeda. Yang di persamaan 1 CO2-nya setelah tanda panah, di persamaan ketiga CO2-nya sebelum tanda panah. Itu kita bisa saling menghilangkan. Karena sama-sama 2 CO2, 2 CO2.
Lanjut lagi, mana yang sama? Masih ada yang sama. H2O di persamaan kedua dan H2O di persamaan ketiga. Dia jumlahnya sama-sama 3, jadi kita bisa saling menghilangkan. Sehingga nanti reaksi akhirnya bisa kita tuliskan sebagai yang tidak dicoret, kita tuliskan lagi di bawah. 2C ditambah 3H2 menghasilkan C2H6. Kemudian delta H-nya berapa? Delta H-nya itu adalah minus 84,7 kilojoule. Dari mana? Jumlahkan yang ini semua. Minus 787 ditambah minus 857,4 ditambah lagi 1559,7 kilojoule. Nah, hasilnya adalah minus 84,7 kilojoule. Reaksi ini berlangsung secara eksoterm karena perubahan entalpi reaksinya bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan ke penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan. Pada penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan, itu berlaku rumus perubahan entalpi reaksi itu merupakan jumlah. Ya, ini ada yang kurang tadi. Jumlah perubahan entalpi ikatan yang terputus dikurangi jumlah dari perubahan entalpi ikatan yang terbentuk. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh soalnya di slide berikutnya. Oke, ya, kita lihat contoh dari penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan. Nah, ada soal seperti ini. Diketahui data energi ikatan, misalnya ikatan antara C dengan ikatan tunggal itu 345 kJ, C dengan ikatan rangkap 2 itu 609 kJ, C dengan Cl itu 326 kJ per mol, C dengan H 412 kJ per mol, dan ikatan antara H dengan Cl itu 426 kJ per mol. Ya, kemudian soalnya apa? Soalnya adalah tentukan besarnya entalpi reaksi antara etena dengan HCl yang menghasilkan kloroetana. Ya, tentukan besarnya entalpi reaksi etena dengan HCl menghasilkan kloroetana. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita gambarkan dulu nih, kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya kita tuliskan, kemudian kita gambarkan struktur dari etenanya. Struktur dari etena itu seperti ini. Nah, ini strukturnya. Kemudian struktur dari HCl, ya dari HCl itu seperti ini. Dan kloroetananya strukturnya adalah seperti ini. Nah, ya, setelah kita gambarkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Oke. Setelah kita mengetahui gambar itu, kita bisa menentukan mana ikatan yang terputus, kemudian mana ikatan yang terbentuk. Ya. Jadi sebelum tanda panah, itu adalah ikatan yang terputus. Kalau yang setelah tanda panah, itu adalah ikatan yang terbentuk. Lanjutkan. Nah, kita akan menghitung ikatan yang terputusnya. Ini ikatan yang terputus ya strukturnya dari etena dan HCl. Kita lihat, yang pertama kita identifikasi ikatan apa saja yang ada di sana. Yang pertama ikatan C dengan H. Kita hitung ikatan C dengan H ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ikatan C dengan H itu ada 4. Nah, selanjutnya ikatan antara C dengan C, ya, tapi ikatannya rangkap 2, itu ada sebanyak 1. Jadi kita tuliskan 1. Nah, lanjut lagi. Di sebelahnya ada ikatan antara H dengan Cl. Jumlahnya hanya ada 1. Kita tuliskan lagi 1.
Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tulis juga ikatan yang terbentuk ya. Ikatan yang terbentuk kita tentukan nih. Nah, ini di ikatan yang terbentuk kita lihat ada ikatan antara C dengan H-nya, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan C dengan H. Kemudian ada lagi ikatan C dengan ikatan tunggal itu sebanyak 1 buah. Kemudian ada lagi ikatan antara C dengan Cl juga sebanyak 1 buah. Nah, kita lihat di ikatan yang terputus dan ikatan yang terbentuk ada yang sama enggak ikatannya? Oh, ada yang sama yaitu ikatan C dan H nih. CH yang di sini 4, yang di sini 5. Ini bisa saling menghilangkan, saling kurangi. Ya, yang 4 ini dia akan habis, yang 5 ini akan bersisa 1. Dari mana bersisa 1? 5, yang ini 5 dikurangi dengan angka 4 yang ini. Jadi sisanya 1. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan kalor energi dari masing-masing energi ikatan. Nah, seperti ini contohnya. Ketika C dengan C, ikatan rangkap 2, ini kan jumlahnya ada 1. Kita kalikan dengan 609 kJ per mol. Dari mana 609 kJ per mol? Dari data di soal yang tadi kita temukan. Ya, kemudian H dengan C-nya, kemudian kita kalikan juga ikatan H. Cl itu energi ikatannya adalah 426, sehingga hasilnya adalah 426 kJ. Nah, ini kita tambahkan. Nah, jumlahnya adalah 1035 kJ. Nah, lakukan hal yang sama untuk ikatan yang terbentuk. Nah, ikatan C dengan H, itu jumlahnya 1 dikalikan 412. C dengan C dikalikan 345. C dengan Cl dikalikan 326. Sehingga kita kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah 1083 kilojoule. Ini tambahnya agak ke bawah ya, harusnya di sini nih tambahnya. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lanjutkan. Nah, berdasarkan rumus, perubahan entalpi reaksi itu sama dengan perubahan entalpi ikatan putus dikurangi perubahan entalpi ikatan terbentuk. Nah, sebagaimana kita ketahui, perubahan entalpi ikatan putus tadi, itu nilainya adalah 1035 kJ. Dikurang dengan 1083 kJ. Nah, sehingga hasilnya adalah minus 43 kJ atau negatif 43 kJ. Ini artinya reaksi ini berlangsung secara eksoterm karena nilai delta H-nya bernilai negatif. Ya, lanjut ke penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi pembentukan standar. Pada penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan data energi pembentukan standar itu berlaku rumusnya seperti ini. Delta H reaksi itu sama dengan sigma atau jumlah dari perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan reaksi. Seperti apa caranya? Ya, kita lihat contoh soal berikut. Ya, tentukan perubahan entalpi reaksi dari ini etana yang dibakar menghasilkan karbon dioksida dan gas hidrogen atau uap air. Ya, oke. Tentukan jika diketahui, nah ini perubahan entalpi pembentukan untuk C2H6 itu sebesar minus 84,5 kJ. Kemudian untuk CO2, pembentukan CO2 itu minus 394 kJ. Dan pembentukan uap air H2O, gas ini uap air, itu adalah sebesar minus 242 kJ per mol. Oke. Kita lihat selanjutnya penyelesaiannya seperti apa. Nah, penyelesaiannya
Ya, kita tentukan dulu. Nah, ini kan reaksi sebelah sini. Nah, produk sebelah kanan. Jadi reaksi yang sebelum tanda panah itu adalah reaksi, setelah tanda panah adalah produk. Kita hitung dulu. Di reaksi itu ada C2H6. C2H6 jumlahnya adalah 2. Maka kita tuliskan 2. Dikalikan dengan pembentukan C2H6 tadi perubahan entalpi reaksinya itu sebesar minus 84,5 sehingga hasilnya adalah minus 169 kJ. Nah, itu reaksi. Reaksinya hanya satu. Kenapa? Karena oksigen tadi ini tidak ada data energi pembentukan standarnya. Ya, sehingga kita hanya menghitung dari si C2H6-nya saja. Nah, kita beralih ke produk. Produk itu ada CO2. CO2-nya itu sejumlah 4 buah. Maka 4 buah ini kita kalikan dengan data energi pembentukan standarnya, yaitu 4 kali minus 394. Dia menghasilkan minus 1576 kJ. Nah, kemudian di produknya selain ada CO2 juga ada H2O. H2O-nya jumlahnya adalah 6. Maka kita tuliskan 6 dikali dengan data pembentukan standar untuk H2O, yaitu minus 242. Hasilnya adalah minus 1452 kJ. Kita jumlahkan, nah hasilnya adalah minus 3028 kJ. Nah, kemudian kalau menurut rumus, perubahan entalpi reaksi adalah jumlah dari delta HF produk dikurangi jumlah delta HF per reaksi. Jadi caranya adalah minus 3028 kJ dikurangi dengan dikurangi minus 169 kJ. Sehingga hasilnya perubahan entalpi reaksinya adalah sebesar minus 2859 kJ. Reaksi ini berlangsung secara eksoterm, ya. Nah, itulah penjelasan tentang menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum F, menggunakan data energi ikatan, dan menggunakan data energi pembentukan standar. Oke, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.